berdiri. Tapi gini-gini aja, gila dah. Pas aing nengok ke belakang gini tuh, dia lagi gini. Lucu aja anjir kan. Hello guys, it's all sky time. Have you heard the new song from More Plastic? Well, here goes. Nah, kali ini kenapa nih kita ceria banget nih? Soalnya sekarang kita tuh mau nyeritain tentang Pengalaman-pengalaman yang memalukan, ngakak, Memalukan. kocak. membanggakan sekali. It's Banget. pride for us. Karena nggak semua orang punya kesempatan untuk punya pengalaman kayak gini ya. Dan kita berdua akan menjelentrekan semuanya. Dengan gagah berani. Siapa dulu nih? Kamu dulu aja dah. Aku Soalnya dulu ya. tuh kayaknya banyak banget gitu. Kalau aku sih gak terlalu banyak sih ya, karena malunya aku tuh paling gak jauh-jauh dari kentut sama pup gitu mulu kehidupan gue. Kayaknya emang di mana-mana pengen kentut gitu. Jadi yang pertama nih, ini udah agak-agak pernah diceritain sih pas kemarin ikut order. Jadi kan ceritanya ada saudara aku yang lagi itu kan syukuran rumah gitu kan, terus tetangga tuh pada ngumpul semua di situ kan. Terus aku tuh emang anaknya nggak tahu ya kenapa ya, gue tuh anaknya tukang kentut gitu, walaupun gue nggak makan ubi, nggak makan apa, tapi gue tuh kadang jalan juga gue bisa kentut. Udah double baca cuy. Gila. Nih, gue kan duduk kan, namanya di kampung gitu kan ya, duduk di bawah, syukuran tuh di bawah, semua duduk di bawah, terus Ya itu tuh harus berdempet-dempetan itu kalau dia sama ya. berdempet-dempetan, iya, soalnya kan rumah orang syukuran, rumah juga kan gak segede-gede apa juga ya kan, orangnya banyak, jadi kan dempet-dempetan loh, ada yang di belakang gue, jadi bener-bener nempel, bener-bener nggak ada jarak gitu, bener-bener nempel-nempel gitu. Dan di belakang gue tuh ada tangga gue Teh Tika, namanya Teh Tika. Nggak tahu lah dia tuh denger apa enggak ya. Terus gue tuh ya udah pirasat aja gitu, pengen kentut. Terus kan pasti kalian semua pernah ngerasain dong kalau nahan kentut tuh kayak gimana. Masih bisa kan awal-awalnya. Tadinya tuh gue tuh pengen ngeluarin kentutnya tuh yang kayak nggak usah ada suaranya gitu, yang pss, gitu. Tapi nyelangir tuh. Kan tapi kan masih mending. Mending gitu kan tuh. Siapa sih yang pura-pura gitu daripada Siapa nih yang bunyi kentut nggak gitu bau kan? tapi udah pasti tertuduh kan. Iya mending mah udah. Ya terus lah. Nah, tapi kan pasti lu juga suka kerasa kan kalau kira-kira ini bisa keluarnya pakai suara atau enggak gitu kan? Kerasa kan? Nah di situ tuh gue tuh kerasa kalau ini tuh pasti keluarnya pakai suara walaupun udah gue empet. Terus ya udahlah, dengan segala kebijakan yang ada di dalam diriku ya. Aku siap-siap nih mau berdiri aja lah, mau ke belakang dulu. Lanjut. Terus ya gue tuh udah oke, aku akan ke belakang. Kan sila nih duduknya kan, satu ini bener-bener tanpa direncanakan gue tuh berdiri tiga kali. A few inches later. Terus kemarin lagi kita tuh lagi pergi ke Cirebon tuh yang di UMI. Oh iya. Tuh gue tuh pengen banget kentut cuy, tapi tuh gue tuh merasanya di lorong itu tuh nggak ada orang, sumpah. Terus Aing tuh dengan pemberaninya gitu, dengan bener-bener gagah beraninya gue tuh meniatkan untuk berjalan jadi bukan lorong apa sih? Jadi di dalam rak itu rak kamu di bagian sisi ini gitu. Rak lorong gitu. Nah, gitu udah di tengah-tengah lorong rak itu kan, terus kentut aja. Brek gitu 3 kali sama itu juga. Terus pas gue nengok ada orang anjir. Aduh sumpah malu-maluin banget gue, sumpah. Terus sih yang paling epic adalah waktu gue SMP. Iya anjir, gak ngerti banget kenapa ya, gue tuh terlalu introvert atau gimana gitu kan. Gue tuh gak enakan anaknya, jadi tuh udah pengen pup ya, tapi gue tuh gak enak. Pasti kalian tahu dong kalau guru lagi ngejelasin terus kayaknya gurunya galak, terus pengen ke belakang
tuh kayak nggak enak gitu loh mau ngomongnya, jadi gue suruh nahan-nahan sampai akhirnya gue aja di situ aja. Parah. Sampai Sampai keluar di situ. kecipirit Kecipirit. di kelas. Iya kecipirit, tapi tuh sumpah deh. Gue tuh bener-bener itu udah bener-bener bau sumpah. Sumpah ya, gimana sih lu nahan Aku tuh udah gini nih. Panas tiris sumpah, aku tuh panas tiris. Meriang. Berasa panas dingin terus kayak tahan penetan. Oh, kayaknya tuh aku lagi UN atau apa ya? Hah? Beneran. Masa lagi UN? Soalnya kayak sendiri-sendiri, terus waktu itu tuh UN zaman aku tuh dicampur sama kakak kelas. Jadi ada kakak kelas juga, jadi nih aku tuh kelas. Bukan UN, mungkin UAS. Biasanya kalau gitu UAS. Oh, UAS ya? Dicampur tuh sama kakak kelas, jadi sebabnya itu sama kakak kelas, sama adik kelas, kakak kelas. Bener-bener kakak kelas, adik kelas gitu. Terus aku tuh bener-bener takut nih mau ke belakang, soalnya takut waktunya itu kan kepake. Terus aku tuh bener-bener udah mau panas dingin gitu. Soal panas dingin menahan itu sumpah gue gak suka banget. Itu sampai pulang sekolah ya. Itu tuh udah nya udah keluar cuy. Terus habis gitu tuh itu berarti sesudah cerot udah cerot gitu. aku duduk aja gitu, Iya, nggak ada aksi action gitu. enggak Keluar dulu, introvert time tuh. Betul udah dipandang Iya, aja. sumpah. Sampai kering cuy. Sampai pulang sekolah. Udah gila. Terus ya Kebayang gak sih aja jadi temen ya yang di sebangkunya itu gimana rasanya coba? mana mencret cuy. Astagfirullahaladzim. Kentut Tapi bau. aja kerasa. Kalau kentut just udah kan berlewat doang kan, udah ke angin gitu kan. Kalau berak cuy. Demi apa aing tuh panik banget cuy. Sampai pulang. Oh. Nih yang paling epicnya Bagus, adalah itu kan sekolah aku tuh kayak berapa kilo ya dari sini? Sekilo doang ya? Sekilo. Enggak lah. Dari kiloan lah. Itu tuh aku pulang jalan kaki. Karena aku mikir kalau aku naik angkot pasti nanti bakalan ada bekasnya cuy. Terus aku tuh mikir aja ya, aku tuh takut pas jalan tuh ini jatuhan penceceran. Parah sih. Sumpah beneran, jadi aku tuh ya jalan kaki dari sekolahan ke rumah. Parah Karena banget takut di angkot bakalan semeriwing, terus bakalan berbekas gitu. Jadi aku tuh jalan kaki, dan sambil jalan kaki aku tuh mikirin gimana cara jalannya supaya nya tuh nggak jatuh. Goblok! Ya masih kebayang aja gitu. Kan pantat tuh pasti kerasa gitu kan. Becek-becek gimana gitu kan. Iya. Ngerjain UN sambil becek-becek kan gitu di. Waduh, aku ya. Oke. Banyak sih, cuy. Ya sampai kebanyakannya sering banget. Sering memalukan. Sering banget melakukan yang malu-maluin gitu tuh, yang memalukan itu. Jadi udah aja sekarang mas santai gitu, mau malu mau apa juga. Jadi nggak punya rasa malu aja. Oke, yang pertama nih, kecil. Pas kecil itu gimana ya, kan suka tuh di toko-toko baju pakaian gitu kan, suka ada yang apa sih yang digantung-gantung gitu baju-baju. Nah gitu kan, aku tuh kan masih kecil segini nih, nah belum bisa mikir mungkin ya, dikira tuh ya wah ini adalah lahan permainanku gitu kan. Ini adalah permainanku nih, satu ruangan ini, berarti tuh baju-baju aja gitu, Baju-baju gitu. Nah aku tuh sering ngumpet masuk ke selipan baju-baju gitu yang digantung gitu, masuk sampai pas keluar Udah nggak ada. si mama sama si tete udah nggak ada. Itu tuh kayak di pertokoan gitu ya, di pertokoan jadi di situ tuh ada jalan penjalan kaki gitu, jalan pertokoannya gitu. Jadi yang kayak kemana nih, aing nangis. Bukan tuh. di mall cuy, jadi Bukan di kayak mall. pertokoan. Di pertokoan gitu. Aing keluar aja, sampai keluar ke toko aing nangis. Sumpah nangis yang sampai di riung tuh apa ya bahasa Indonesia? Dikerumunin Sampai dikerumunin sama orang-orang, ini anak siapa? nangis gini. Kenapa sih mama sampai lupa anaknya nggak ada? Dan aing tuh pas keluar gitu tuh nangis kan. Dan masih kecil ya, ditanyain kamu anaknya siapa? Gak tahu, nggak tahu Pak aja itu. Rumahnya di mana nggak tahu. Aduh gitu. Jadi kalau misalnya itu
sampai si mama nyamperin sama teteh. Wah langsung dipeluk kok. Wah aing langsung dipeluk, langsung meluk gitu lah kayak di sinetron gitu. Mama. Gitu kan. Langsung peluk. Padahal itu gitu. sengaja tau sama aku mau ninggalin. Terus kalau misalnya si mama sama teteh gak ketemu tuh aing gak tahu mau diadopsi sama siapa. Nggak ada yang mau cuy. Gila. Soalnya Rahmat gak tahu nama mama sama papa sampai gak bisa ngejawab. Nih yang kedua nih ya. Yang kedua itu dulu kan aing tuh pernah lah, semua orang juga pernah masa alay gitu kan. Masa alay Emang gitu. sekarang nggak alay? Enggak lah. Ya nggak tahu juga sih ya. Mas alay itu jadi setiap ada konser apa dan itu aing tuh genrenya tuh suka tuh genrenya reggae gitu. Mau 10 km, 11 km, 15 km sampai 40 km aing datang kan begitu kan. Pokoknya aing pecinta reggae banget gitu kan. Pencet nyet gitu kan. Aing selalu joget dimanapun itu pokoknya. Nah pada suatu konser malam-malam nih kan udah ramai kan nih. Tahu kan kalau misalnya ada konser, kalau misalnya nggak ada yang ngeduluin joget ke depan panggungnya gitu kan, nggak akan ada yang ngerumunin kan. Biasanya ada yang mertamain dulu baru yang lainnya itu. Pengen Jadi orang pertama yang mencetuskan untuk mari kita berjoget gitu kan. Udah kejadiannya nih. Udah semangat gitu kan, udah lari dengan semangat, udah bangun gitu. Ayo aing sebagai pelopor gitu kan. Udah lari, di bawahnya itu pasir cuy. Jatuh cuy. Jatuh di tengah lapangan gitu kan. Itu kebayang gak sih? Jadi pas lapangan itu tuh ini panggung. Nah, panggung itu semuanya dikelilingin sama penonton yang mau joget itu. Nah, aing tuh di pas seberangnya panggung. Jadi kan aing di tengah kayak sendirilah. Aing pertama cuy. Terus akhirnya aing langsung pada ketawa nggak? Watados lah, nggak tahu aing udah punya kayak orang gila langsung joget sendiri gitu kayak orang. Udah ketiga. Nah kan itu band-bandan gitu kan dulu. Dan reggae juga karena berawal dari aing suka reggae, joget gede. Pengen nih kayaknya nih band-bandan gini nih. Nah suatu waktu itu acaranya lumayan lah, jadi penontonnya juga banyak. Ya kalian bayangin aja lah, jadi band opening juga. Reggae mah udah pasti rame gitu, pada antusias gitu ya. Udah gitu pas konser itu mulai, kalian tau lah namanya hi-hat kan. Aing tuh sebagai drummer ya, jadi drummer. Di sini tuh ada hi-hat, nanti ada gambarnya deh, nanti dikasih gambarnya. Di sini kan ada hi-hat nih, jadi kaki kan ini kan nanti nginjek gitu kan. Jadi kalau misalnya mau kan harus diangkat dulu, kalau tutup lagi gitu kan. Nah, pas itu tuh gak tahu kenapa kayaknya mah kurang fokus atau apa gitu ya. Kayak sinkron. Yang nata drumnya tuh kurang sinkron. Jadi harusnya kan diganjel gitu kan. Jadi gak akan mabal gitu. Mabal tuh apa ya? Gak akan kemana-mana gitu. Drumnya tuh, setnya tuh gak akan kemana-mana. Ini hi-hatnya. Jadi pertamanya gini nih. Jadi gini nih. Ini kan ini hi-hatnya. Kan ke pijat nih, kalau misalnya di sininya ada yang pernah ganjelnya kan nggak kemana-mana gitu. Bayangin nih, ini nggak ada ganjelnya, jadi ayah tuh maju ke sana terus cuy. Kalau ditijik aja, jadi gini, detak, tapi gini aja, gila dah. Itu tuh udah mulai gitu pokoknya, sampai gini. Tapi berhasil nggak? Ya berhasil walaupun kakinya sampai udah gila. Tapi akhirnya ada di situ juga ada teman band juga sih, ada teman band sama drummer juga, jadi Ngerti. namanya Rehan nih. Han cepetan kesini, bantuin ini nih, gini nih, sampai gini, sampai kakinya gini tuh. Untung dia ini nih, Untung dia ngeliatin. Iya, untung dia ngeliatin cuy. Makasih banget tuh si Rehan tuh. Kalau misalnya enggak tuh Hayat udah kemana-mana gitu. Yang terakhir ini sih gila sih. Ini gila sih. Waktu SMP tuh sama sih kayaknya. Emang aing tuh orangnya
nggak masih pemalu gitu tuh, mau ngacungin saya mau ke belakang dulu ya bu, itu paling susah cuy, karena malu karena pemalu aing tuh dulunya. Udah gitu tuh pada pada jam pelajaran apa gitu ya, itu aing tuh pengen berak cuy, aing pengen berak, udah ditahan kan akhirnya kan meriang gitu di sini tuh, udah Panas dingin pasti punya panas dingin di sini juga udah kerasa banget. Akhirnya tuh nggak kerasa itu keluarnya karena udah di ujung gitu tuh. Sangat. Kan dia mah kan langsung diem aja nih. Aing masih memberanikan diri, nggak enak kan belajar gitu ada becek-becek gitu. Aing langsung ke belakang. Jadi pas di belakang tuh kita tuh ngelewatin satu lorong. Di situ tuh ada warung satu. Jadi kalau misalnya mau ke WC tuh ngelewatin satu warung doang. Nah di sebelah warungnya itu WC itu yang cuman ada dua petak gitu berdempet gitu. Dan aing tuh udah gimana sih orang udah di ujung gitu, aing sasah banget tuh apa sih susah. Pokoknya resah gelisah banget itu. Sampai itu mau dikontrol gimana udah nggak kuat. Tiga copot belum kecopot baru kaki satu yang keluar udah keluar semua nih cuy. Anjing. Dan itu aing gak sadar, aduh gimana belum jongkok juga itu udah gila men, itu aing udah sasah gitu kan, gimana nih sampai ke tembok cuy. Tembok ada di bawah gila banget aing gak. Udah bukan orang dah aing gitu sumpah. Udah gitu kan aing nggak mungkin tuh pakai kancut basah ya. Aing langsung keluar tuh aing nggak pakai sempak cuy. Dan aing nggak tahu itu kancut udah bersih atau nggak tahu belum gitu, kayaknya enggak deh. Soalnya ngebersihin WC-nya juga enggak gitu. Aing udah keluar. WC-nya banyak itu nyatanya. Iya mungkin. Iya mungkin nggak tahu. Udah gitu aing tuh jadi di sebelah WC-nya itu tuh kan perbatasan sekolah. Nah di sebelahnya tuh ada rumah gitu, temboknya juga nggak terlalu tinggi. Ya udahlah aing kancut gimana ini, aing mikir udah tuh Jadi kamu ngelempar kancut dari lantai 1 ke genteng. Gitu. Ke genteng gitu kan tembok. Jadi si rumahnya tuh rendah. Jadi pas tembok tuh udah genteng gitu. Oh, kamu di lantai 1. Masih di lantai 1. Jadi tembok nih. Naik rumah sedikit lah. Genteng gitu. Ya udah aing lempar tuh. Gitu sampai mungkin sampai kering kayaknya sekarang kalau misalnya udah beberapa tahun. Nah belum selesai dari proses itu, aing keluar dilihatin sama si ibu warungnya. Kan apa nih kak aing kan? Dimas habis ngapain? Habis dari WC, aing ngomong gitu kan, udah. Dia tahu nggak kamu ngelemparin kancut? Ya enggak lah, aing kan lihat kondisi dulu. Aman nih, seret gitu kan. Udah gitu aing, udah akan ke kelas nih. Pas ke kelas anjir 1 menit 30 detik lah duduk masih aman gitu, aman. 1 menit 5 menit kok bau ya, masih bau bro, gila masih bau. Dan aing lihat ke belakang pada gini cuy, ke belakang bangku aing cewek lagi, gak tau namanya siapa, aing lupa lagi anjir, temennya Dimas yang SMP. Terus sebangku aing ada namanya lupa lagi, aing sebangku aing juga bau meneh gitu. Aing sampai pucat banget. Berarti kamu yang dituduhnya. Ya iyalah orang baunya datang pas aing datang aja. Pas aing tuh memberanikan diri, pas nih memberanikan diri aing balik. Minta minyak kayu putih dong. Sumpah itu ke belakang bangku aing. Pas aing nengok ke belakang gini tuh, itu lagi gini. Lucu aja anjir kan, nggak ngerti perasaan aing gitu kan. Sumpah. Udah gitu diminta nih minyak kayu putih. Dan sampai biar niatnya buat ngilangin bau sih cuy. Itu minyak kayu putih dari 70% lah sampai habis aing gini nggak udah nggak kerasa itu panas atau enggak, yang penting baunya hilang aja. Tapi baunya hilang nggak? Jadi aneh cuy. Jadi minyaknya perpaduan minyak kayu putih dan tai. Kok bisa ya masih bau tai? Ya sudah itu kan istirahat nih. Sudah istirahat. Oh, berarti masih panjang perjalanan. Ya makanya gila banget tuh. Udah istirahat kan aing teh. Udah aman nih jajan nih kan. Udahlah, udah bodo amat yang jajan pengen makan gitu kan. Ke
warung si Ece yang tadi. Aduh. Aing baru masuk ke lorong ngelihat ada omongan, kalau nggak salah tuh ada omongan dari teman Aing, dari teman beda kelas gitu yang udah duluan di situ. Itu si Ece sama si emangnya gak tahu lagi ngebersihin WC katanya. Bau banget cina, bau banget parah lagi sampai nggak kuat. Terus itu Aing nggak berani lagi Aing ke situ. Aing langsung ada omongan gitu langsung balik badan. Besoknya itu Aing teh ya udahlah, karena itu udah jadi warung base camp Aing gitu kan, ke situ lah orang. Dan Dimas anjing kan Aing Aing gitu aja malu-malu tuh pengen makan gitu kan, pengen nongkrong di situ lagi gitu kan. Dimas iya tapi baik dia tuh nggak ngomong kamu berak di celana ya nggak gitu cuy, enggak. Tapi baik banget tuh, makasih banget itu. Bukannya nggak tahu itu masih ada nggak tahu enggak di situ. Udah gitu doang sih itu. Sebenarnya masih banyak tapi ini udah kelamaan. Nanti masih kalau banyak misalkan banget. kalian banyak view-nya nanti kita cerita lagi part 2. Jangan lupa like, comment and and subscribe. subscribe. Makasih guys. Bye bye.